Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sahabat Sabibol TV, pada video kali ini saya akan bercerita dan membahas, kita mengurai kasus dan berbagi tentang pengalaman menemui sapi seperti ini ya teman-teman. Ini kebetulan tadi pagi ketika saya lagi ngurusin di kandang ya, jadi peternak saya itu ada yang nelpon, katanya sapinya tuh ada yang kecelakaan ya. Jadi di sini tuh bahasanya kejigung, keplengkang, dan mungkin ambruk ya, seperti itu bahasa Jawanya. Jadi sapi ini kita akan urai semua dan kita akan bercerita banyak banget tentang sapi ini ya teman-teman. Mungkin dari segi manapun, mungkin dari segi pakannya, mungkin dari segi penyakitnya, mungkin dari segi yang lain yang mungkin kalian mungkin bisa terapkan ini, atau mungkin bisa jadi pengalaman ya buat teman-teman yang khususnya belum kejadian seperti ini ya. Jadi ya kita nggak mungkin mau kan sapi kita tuh mengalami seperti ini ya. Karena ini tuh sapi bukan sapi kecil teman-teman, sapi ini tuh besar teman-teman. Ini kalau normal ini harganya sekitar 21 jutaan lebih gitu. Jadi sapi seperti ini itu ya gimana ya, lumayan besar gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai bahas dulu dari kondisi sapi ini ya. Kondisi sapi ini tuh ketika aku udah di kandang, aku cek tubuhnya sapi itu, dia udah banyak yang luka teman-teman ya, khususnya tubuh sapi yang bagian belakang ya. Jadi dia tuh udah banyak yang luka, ada bekas nanahnya gitu, ada bekas luka yang cukup besar ya. Yang aku temuin itu di paha yang kanan teman-teman. Jadi itu dia ada luka besar banget. Terus ketika sapi ini digulingkan, dia juga ada luka juga di paha yang kiri teman-teman. Jadi waduh, ini udah lumayan parah banget kasusnya ya. Tapi ya alhamdulillahnya teman-teman, sapi ini tuh dia masih kuat gitu, meskipun dia banyak luka, dia tuh masih hidup teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini dia tuh masih hidup sebenarnya ya. Karena mungkin jenisnya juga ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ya. Kalau sapi jenis Angus, jenis PO seperti itu, dia tuh tahan meskipun dia udah banyak kesakitan ya. Sampai ambruk seperti ini, dia tuh masih kuat biasanya. Maksudnya tuh dia masih bernyawa teman-teman. Jadi kalian bisa panggilin jagal ya. Satu-satunya cuma itu teman. Jadi ini nggak bisa dengan cara lain, cuma cara dengan panggilin jagal itu aja, satu-satunya cara yang bisa kita terapkan ya. Jadi cuma itu teman-teman. Jadi biar kita aman, maksudnya sapi kita tuh masih bisa tertolong, kita masih jadi bisa panen duitnya ya, meskipun nggak tahu tuh balik modal atau mungkin gimana ya seperti itu ya. Kita harus panggilin jagal ini teman-teman. Ini nggak bisa kita panggilin dokter, nggak bisa, nanti nggak selesai gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita beralih ke bahasan yang lain. Oke, setelah kita bahas tentang kondisi fisiknya di sapi ini, oke teman-teman. Jadi kasus yang kita bisa amatin di sini itu pakan teman ya. Tadi pakan dari peternak yang saya parani atau saya kunjungi di pagi ini, di kandang pagi ini, itu dia menggunakan pakan urea teman-teman. Urea dicampur sama jerami ya, jerami yang barusan beliau dapat dari peternak, dari petani. Itu dia setel atau dia penataannya di gudang itu dia kasih urea teman-teman. Jadi mata dari sapi ini dia itu putih teman-teman. Jadi ya itu sedikit banyak akan berpengaruh pada
psikis atau fisik sapi teman-teman ya. Jadi kesehatan sapi itu jadi kurang bagus gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa jadiin ini sebagai pengalaman ya. Kalau menggunakan urea tuh sebaiknya diatur ya, formulasinya tuh jangan ngasal, karena itu kurang bagus buat tubuh sapi ya dan kesehatan sapi teman-teman ya. Oke, yang ketiga kita akan bahas tentang kebersihan teman-teman ya. Kebersihan itu salah satu dari sekian banyak faktor yang akan sangat berpengaruh banget ke sapi ya teman-teman. Jadi kebetulan sapi yang kandang yang saya kunjungi di ini ya, dia kebersihannya tuh kurang. Jadi meskipun sebenarnya kandang sapi pel itu juga kebersihannya kurang, tapi ini bisa jadi pengalaman buat teman-teman ya. Jadi ini kandangnya tuh lumayan kotor teman-teman ya. Kalian bisa lihat itu dia kotor banget kandangnya. Jadi kalian mungkin yang belum sampai mengalami kandang kotor seperti ini, kalian bisa bersihkan minimal tuh sekali sehari lah teman-teman ya. Mungkin pagi hari atau mungkin sore hari kalian bisa bersihin kotor-kotorannya. Oke teman-teman, ini selanjutnya kita akan bahas tentang, tadi kan udah fisiknya sapi ya, ini yang udah aku bilang tadi, fisiknya sapi ini paha yang kiri teman-teman ya. Jadi dia tuh ada kayak luka itu. Nah itu ada kayak luka di itu kayak bisul gitu teman. Jadi waduh, sapi ini itu udah parah banget teman-teman ya. Jadi sapi ini udah mengalami gimana ya, banyak luka. Sebenarnya nggak cuma luka di sini, di luar aja. Ketika aku udah potong, aku kan malamnya itu kan nungguin pecahnya daging ini. Jadi dia tuh banyak banget kasus yang lain yang ditemui di tubuh lain ya teman-teman. Di dalamnya sapi ini, tubuh yang bagian atas dada itu ya, dia udah ada banyak darah-darah kotor, darah-darah hitam gitu teman-teman. Jadi itu salah satu kasus yang saya temui. Jadi dia tuh dadanya tuh udah rusak teman-teman ya. Jadi mungkin karena dia udah lama ya menderita itu, jadi pada suatu ketika dia nggak kuat, akhirnya terjadilah ambruk seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Dan kita lagi proses untuk mengangkat sapi ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa jadiin ini sebagai pengalaman. Kalau teman-teman sapinya ambruk seperti ini, kalian butuh orang banyak teman-teman. Kalau kalian nggak bisa ngatasin, kalian bisa panggil jagal ya, atau tukang nyembelih sapi di daerah kalian masing-masing. Kalian bisa panggil mereka untuk segera mengatasin sapi seperti ini ya. Mungkin kalian gimana ya, kalau mungkin orangnya kurang teman-teman, kalian jangan cuma diam aja gitu loh. Jadi aku nanti juga ikut bantu ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini tuh karena sapinya besar, jadi aku nanti juga ikut ngangkat teman-teman. Jadi ini tuh bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Meskipun kita udah panggil jagal, kita tetap harus bantu teman-teman ya. Karena di sanalah nanti ini sapi ya kan, kita yang mempunyai kan, kita tuh jangan kayak berlagak seperti juragan atau mungkin sebagai pemilik gitu loh ya teman-teman ya. Kita harus tetap gimana melihat lapangan gitu loh. Lihat lapangan seperti ini, kalau kondisinya membutuhkan tambahan tenaga ya kita harus siap gitu teman-teman ya. Meskipun kita sebagai pemilik, tapi kita nggak bisa seenaknya gitu aja. Kita harus 50 gitu loh, setengah-setengah gitu teman-teman ya. Jadi kita harus bantu mereka juga biar pekerjaannya tuh bisa cepat selesai dan kelar ya teman-teman. Oke, ini sebelumnya kita bersihin dulu teman-teman sebelum kita angkat ya. Dan nanti caranya tuh diselobokin bambu di tengahnya teman-teman. Jadi kaki satu yang ikatan yang depan dan belakang itu diikat dulu kan. Nah setelah diikat nanti kita selobokin bambu gitu teman-teman ya.
Di akhir video nanti aku akan tunjukkan wujudnya ya, wujudnya penampakannya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita orang 6 ya, orang jagalnya tuh orang 6, terus kemudian masih ketambahan aku dan 2 orang, jadi masih ketambahan 2 orang, jadi totalnya tuh 8 orang untuk mengangkat sapi sebesar 550 kilo nih teman-teman. Ini lumayan banget ya. Oke teman-teman, jadi kita setelah ini langsung kita selobokin bambu ya, dan langsung kita angkat. Hasilnya seperti ini. Nah ini udah mau berakhir teman-teman. Ini kita udah mau masukin ke truk ya. Oke teman-teman, kayaknya kasus pada video kali ini cukup segitu aja. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang mau bertanya-tanya atau mungkin berdiskusi, bisa di kolom komentar. Oke, gitu aja teman-teman, gitu aja. Assalamualaikum.